Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajmala rahimahullahu taala. Jadi Syekh Ibnu Athaillah membuat bagus tentang hikmah yang ini, yaitu tentang syarat orang itu menerima. Ya, hikmahnya kalau kemarin yang dijelaskan ini adalah la tamuddanna yadaka ilal akhdi. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima minal khalaiki, pemberian dari makhluk. Illa antaro, kecuali engkau menyadari. Annal mu'tiya, sesungguhnya pemberi sesuatu pemberian yang engkau terima, fihim, yang dari makhluk-makhluk itu adalah maulaka, yaitu Robmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka, di balik makhluk itu adalah Robmu atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kunta kadzalik, tatkala engkau mampu mengatur hati, mengatur jiwa kalian berlaku demikian, fakhud ma wafaqal ilma, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Nah, ini penjelasan Syekh Ibnu Athaillah syarat dari orang tajrid. Wa ajmala rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah membuat hikmah yang bagus tadi. Jami'a dzalika, di keseluruhan hikmah, fi mura'ati syartaini, di dalam menjaga dua syarat. Wa ja'alahuma min syuruti sihhatil akhdi, yang mana syarat dua ini nanti adalah syarat sahnya seseorang itu mengulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk. Jadi ada dua syarat. Asyartul al-awwal, adapun syarat yang pertama adalah Allah yaro al-ata'a, hendaknya engkau meyakini, menyadari, hendaknya engkau tidak melihat bahwasannya pemberian illa min maulahu, kecuali dari Robmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Jadi seseorang itu jangan menerima pemberian dari makhluk, kecuali paham kalau itu adalah sesungguhnya dari Allah. Ini sanes teori, Pak. Tetapi itu adalah rasa jiwa, rasa hati yang sesungguhnya seperti itu. Sanes teori, kalau teori semua orang tahu bahwasanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama hal ini untuk orang-orang yang sudah tajrid, yaitu orang-orang yang sudah tidak bekerja. Nggih, contohnya kiai yang sok disangoni, pun sesepuh yang sok disangoni, bukan dukun santet loh, Pak. Sesepuh mempunyai penyembuh dan seterusnya. Wahada huwal al-asl wal asl. Tidak melihat kecuali yang memberi itu adalah Allah, itu adalah hal yang pokok. Wahada, ini tadi penjelasan tentang bahwasannya hendaknya engkau tidak memperhatikan, tidak melihat kecuali yang memberi itu adalah Allah, itu adalah yang pokok. Karena apa? Wa innama ishtaratuhu, dan sesungguhnya syarat bagi orang yang mutajarid atau orang yang tajrid alal akhdi, untuk mengambil atau menerima. Akhdi itu sebetulnya mengambil, untuk mengambil. Di annahu muqtadu halihi, karena sesungguhnya tuntutan hal atau tuntutan keadaan jiwa orang yang tajrid itu adalah min tahqiqit tauhid, untuk
menguatkan atau menyatakan, membuat nyata tauhid. Jadi tauhid itu adalah satu kesatuan di mana tidak ada apapun kecuali Allah. Yang berkuasa Allah, yang memberi Allah, yang membuat sakit Allah, dan seterusnya. Nah, tajrid, orang yang berlaku tajrid yang benar itu adalah dalam rangka untuk menguatkan tauhid. Kalau berbalik dengan itu, maka adalah berbalik dari tujuan utama. Karena orang yang tajrid awalnya akan bekerja atau makom asbab atau kasab. Orang bekerja mendapatkan rezeki, biasanya begitu. Nah, kalau Allah menghendaki baik orang itu, pada akhirnya orang tersebut tidak bisa bekerja lagi, ya kecuali hanya umpamanya dituntut untuk ngaji terus. Ngaji terus akhirnya kerjaannya kelendran. Nah, kemudian hal itu menyebabkan dia dibawa kepada kondisi tahqiqut tauhid tadi. Nah, kalau tahqiqut tauhid atau menguatkan ketauhidannya itu menjadi kendor saat dia menjadi tajrid, maka itu tidak sesuai dengan perjalanan dia diarahkan ke tajrid. Berarti itu tipuan. Karena sesungguhnya tuntutan hal dari para orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah menguatkan tauhid, wa takhlisut tajrid, dan mengikhlaskan tajrid. Wa bihi yasihhu lahu maqamul qanaah. Kalau itu tadi benar, maka baginya akan menapaki makom qanaah, yaitu makom menerima. Nerimo ing pandum. Wa tawakkuli, dan tawakal. Wa yaskutu min qalbihi hammur rizki, dan gugur dari hatinya kesusahan tentang rezeki. Hidup itu ya dijalani, rezeki iku ono sing wis nanggung, jadi enggak ada kesusahan sama sekali. Itu bagi orang-orang yang tajir. Wa tazulu bihi anhu ala qatul khalqi. Wa tazulu, dan menjadi hilang dengan hal tadi itu anhu dari mutajarid atau orang yang tajrid ala qatul khalqi, bergantung kepada makhluk. Wa illam yakun ala hadzal wasfi, kalau tidak seperti itu, tidak muncul qanaah, tidak muncul tawakal, tidak gugur dari dalam hatinya kesusahan tentang rizki, tidak bergantung kepada makhluk. Kalau tidak seperti itu, kana abdan linnas, maka orang yang tajrid itu malah menjadi hambanya manusia. Umpamanya jadi kiai full mau ngaji, gak iso kerja, pada akhirnya dia rezekinya itu dibawa datang oleh orang-orang yang ngaji, yang sowan. Nah, kok umpamanya benar, maka dia tidak kesusahan tentang rezeki. Dia tidak menyusahkan tentang rezeki. Kajian ini kan kajian yang tingkat lanjut banget ya, Pak. Monggo. Orang-orang yang seperti itu ya seperti ini. Ada qanaahnya, ada tawakal, tidak menyusahkan rezeki. Dari dalam hatinya tidak ada pergantungan pada makhluk, ya pasti Allah. Oleh umpamanya dapat rezeki sedikit ya gak susah, banyak juga enggak meluap-luap. Datar begini ya, karena semua itu adalah diyakini adalah Allah yang mengatur, dan itu adalah untuk meningkatkan ketauhidannya tadi. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, berarti apen-apen tajrid malah menjadi hambanya manusia.
Nah, tanda-tandanya seperti apa? Muwallihan qalbu, hatinya berbolak-balik ilaihim terkait dengan makhluk. Biasanya teko kok saiki gak teko, biasanya nyangoni kok gak nyangoni, biasanya wah wis itu belum berhak untuk tajrid. Faya kesuruh toma'uhu fihim, maka menjadi banyak ketamaannya kepada makhluk. Semakin berharap gak ono tamu ya diwirit wae tamune ben teko lah tambah rusak kabeh. Gak bisa seperti. Wa rahabatu fi ma fi aidihim, dan rohbah harapannya, kesenangannya pada apa-apa yang ada di tangan makhluk. Wah, kayak kok mobilnya nganggur ora dikake aku siji kok. Ngono pikirannya, itu berarti tajridnya enggak jalan. Itu bukan tajrid tapi tipuan. Enggak nyangoni dinesoni. Sesuk ora usah rene. Nah, umpamanya begitu. Ya banyak ya contoh-contoh yang kelihatan tapi kita kan nggak tahu aslinya ya. Contoh-contoh yang kelihatan itu ya diberitakan di berita-berita itu orang-orang yang nggak kerja, kayak serban, mencitrakan dirinya sebagai orang-orang yang ulama besar gitu. Tapi tomaknya masih besar juga. Mungkin seperti itu atau dia nyamar ya wallahu alam, tapi secara real jelas kita tampak seperti itu, maka dia sebetulnya bukan orang yang tajrid. Jadi cirinya orang yang tajrid yang benar itu adalah satu, ketauhidannya menjadi meningkat, ikhlas bertajrid, lalu qanaah, tawakal, tidak susah tentang menyusahkan, mikir-mikir rezeki wae utek. Kemudian juga tidak bergantung pada makhluk. Hatinya tidak bolak-balik. Tomaknya tidak banyak. Kesenangannya, harapannya pada apa yang dipunyai manusia itu enggak ada. Wastisrofuhu ilaihim. Nah, kelanjutannya, dan mencari kemuliaan di mata makhluk. Kapan itu kan ada 2 orang Habib yang palsu ditangkap di Banten. Pernah baca berita itu? Katanya Habib palsu. Ada kok beritanya. Jadi mencari kemuliaan, membuat citra dirinya dipandang oleh orang lain itu bagaimana kelihatan mulia. Salah satunya yang paling mudah ya pakai pakaiane ulama, itu paling mudah. Bondo 300.000 cukup. Kan tuku serban, tuku tuku sepatu. Fayaqau bisababi dzalika fi kabairid dzunub. Kalau seperti itu, yang jelek-jelek itu tadi, maka dia akan jatuh fi kabairid dzunub, di dalam dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Min ma'aswil qalbi wal jawarihi, dari maksiat-maksiat hati maupun maksiat anggota badan, hati maupun badan. Mislul mudahanati, seperti lamis. Lamis itu bermanis-manis muka, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Ono ketemu wong ketoke duit itu dimanis-manis ke, ngono diapi-api ke, ngono ben dikai duit. Yang kedua nifak, mislul mudahanati wan nifaki, dan munafik. Antara hati dengan perkataannya itu tidak sama. Waryai, dan riak, menjadi riak. Jadi kalau ada orang itu ibadah itu api-api ke gitu kan. Watasannu'i, dan pura-pura berbuat. Jadi perbuatannya itu pura-pura. Watalbisi, dan talbisul iblis, penyamarannya iblis. Talbis itu ya penyamaran, enggak asli gitu. Kayak seperti palsu. Kayak serigala berbulu
domba. Wal ghis, lah nggih malah ngeri nggih. Wal ghisi dan apa? Bukan wadaknya, Pak. Yang penting itu atine kok ya. Wal ghisi dan gresah. Gresah. Gresah niku susah. Wa nggih gresula. Wa adamun nasihah dan tidak ada kehendak baik. Jadi kalau ulama itu yang benar itu ya seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah niku napa? Nggih rahmatan lil alamin. Mengharapkan orang lain itu terrahmati, menjadi selamat gitu. Cilik-cilikane nek dadi ulama, dadi kiai, dadi guru, ya kudune ngoten. Itu berkehendak baik pada murid-murid, pada mahasiswanya, pada santrinya. Berkehendak baik agar dia menjadi orang yang lebih berkualitas di hadapan Allah, dinilai oleh Allah. Gitu. An-nasihah. Wakil latis syafakoti dan sedikitnya kawelasan. Sedikitnya rasa welas niku napa? Lembut. Nggih lah. Jadi penyayang niku lho nggih, tidak keras lah sama orang. Wa ghairi dzalik dan selain itu min sifatil madmumah dari sifat-sifat yang tercela al munaqidati yang berlawanan lil ubudiyati, berlawanan dengan sifat menghamba lillahi azza wajal kepada Allah azza wajal. Nggih cirinya ngoten nggih. Insyaallah. Niki bisa dipakai untuk meneropong diri kita sendiri. Nggih, walaupun bukan tajrid, kita itu juga orang kasab, orang yang asbab, orang yang masih bekerja, tapi hal-hal seperti ini perlu kita miliki. Yang pertama apa? Menguatkan tauhid, qanaah, tawakal itu kan harus ada di diri kita walaupun kita bukan orang tajrid kita maupun tidak mensusahkan rezeki. Kerja itu ya kerja. Kerja itu kewajiban. Gitu? Berarti nganu Pak, apa asap rasa tajrid gitu. Bisa lah dibilang begitu. Kan orang juga maupun nggak tajrid kan harusnya begitu. Ya qanaah, ya tawakal, ya tauhid kuat, kemudian hatinya tidak mensusahkan rezeki. Yang penting kewajibannya bekerja ya sak tenan-tenane oleh sak pira-pira wae gitu ya nggih disyukuri gitu. Tidak bergantung pada makhluk. Makanya kemarin kan saya sampaikan bahwasanya tajrid atau enggak tajrid hikmah ini sebetulnya ya lebih tepat ya untuk semua orang tajrid maupun enggak tajrid. Yang salah itu kalau banyak tomak kepada orang lain. Terus kalau ada orang bawa apa gitu akeh baru oleh rezeki kayak oh, aku 10%. Ya harusnya tidak seperti itu. Alhamdulillah koncone oleh rezeki gitu. Maupun ingin tampak mulia di hadapan manusia. Nifak, munafik, lamis atau bermuka manis. Apa sih bermuka manis? Mencari muka. Ria, perbuatannya itu mempura-pura gitu, palsu, gelisah, resah, tidak berkehendak baik gitu. Ana wong numpak motor apik anyar wis muga-muga tiba. Itu jenenge gak berkehendak baik. Ana wong munggah pangkat to, muga-muga lang korupsi ben ketangkep. Wah, piye? Itu wis elek terus wae dungane. Napa enten ngoten niku? Mboten wonten. Kita enggak, orang lain. Mudah-mudahan nggih mboten. Nah, intinya semuanya itu tadi yang jelek-jelek itu adalah berlawanan dengan sifat kehambaan.
sifat kehambaan kita kepada. Ya, ini ada contoh-contoh dari para ulama. Qala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad beliau dawuh radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Yahya bin Mu'ad. Man istaftaha babal ma'ashi, bukan shot ya, pakai shin. Man istaftaha babal ma'ashi, barang siapa yang membuka pintu perekonomian, pintu penghidupan, pekerjaan, min ghairi mafatihil aqdar, tanpa kunci-kunci pemahaman tentang takdir, wukila ilal makhlukin, maka dia akan diwakilkan kepada para makhluk, dibuat tergantung pada makhluk. Barang siapa yang membuka pintu pekerjaan, pintu ekonomi dengan tanpa kunci pemahaman tentang takdir Allah, maka dia akan diserahkan pada makhluk. Dia akan terlalu bergantung pada makhluk, mengharap pada makhluk, jadinya bermanis muka, bermanis dan seterusnya. Itu tadi. Jadi apapun, kalau kita itu membuka pintu pekerjaan, buka toko, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tawakal dengan tawakal kepadamu dengan pekerjaan. Baru pekerjaannya dilakukan dengan strategi yang terbaik, dengan promosi yang baik. Tapi semuanya dilandasi rasa tawakal kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, pasti akan sibuk untuk ngurusi makhluk, terus lali ibadah. Biasanya begitu. Nah, apakah sukses orang begitu? Yang sukses biasanya ya sukses juga, tetapi dia sudah lupa dengan nilai-nilai kehambaannya kepada Allah. Percaya takdir itu, percaya takdir. Takdir niku kula berkali-kali menyampaikan. Jadi rukun iman itu ada 6 nggih. 6. Yang terakhir apa? Qadatan qatar, terus belakangnya ada apa? Khairihi wa syarrihi, diterima toh? Niku sing jarang sekali, khairihi wa syarrihi minallah, itu jarang diungkap. Memang oleh pahami angel, memberikan pemahaman juga sulit tentang hal itu, jadi nggak banyak diungkap. Jadi takdir niku adalah baik maupun jelek itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang itu mau jadi jelek atau baik, akan dapat baik atau jelek, kan belum tahu semua toh. Baik atau jelek ya yang akan saya dapatkan. Maka kita harus berikhtiar. Makanya ikhtiar itu kan wajib. Kita berikhtiar wajib untuk menjadi baik. Wala yakfi fitil karru'ya al-madhkura, dan tidak cukup terkait dengan hal-hal yang dituturkan atau pendapat di atas tadi, bahwasanya syarat yang pertama tadi itu untuk orang tajrid adalah harus dia itu tawakal dan qanaah dan seterusnya tadi. Antakuna ilman wa imanan fakot, kalau itu cuma ilmu maupun keyakinan fakot. Tidak. Jadi tidak boleh orang itu, oh saya sudah tawakal, saya sudah qanaah. Tenahane di sini balabudda antakuna halan wa dzauqan. Sebaliknya, maka itu sudah harus menjadi hal. Hal itu adalah kondisi jiwa, wa dzauqan, dan rasa jiwa atau rasa hati. Tenanan itu jadi menyatu gitu. Cara menyatu itu gampangane, contoh menyatu itu apa ya? Ya contoh menyatu ono kopi. Kita itu langsung
Aku seneng kok. Nah, kan gitu. Nah, oleh rezeki langsung qanaah gitu. Bukan bukan oh itu dipikir, dipikir, dipikir artinya menjadi ilmu saja, bukan, tapi sudah menyatu dengan dirinya. Oke. Jadi apa? Dibiasakan. Nah, menjadi karakter sudah, menjadi akhlak. Otomatis, Hah? otomatis, otomatis. Oke. Itu contoh dari Yahya bin Mu'ad. Berikutnya da'a ba'dun nas syakikon al-barhi. Ini contoh lagi, ada orang mengundang. Da'a itu mengundang. Ya bisa dimaknai doa. Ba'dun nas, jadi sebagian manusia itu mengundang syakikon al-balhi kepada Syekh Syakik al-Balhi radhiyallahu taala anhu. Salam. Monggo. Wa kana fi tabaqatihi min ashabihi nahwu khamsina rajulan. Wa kana dan di dalam fi tabaqati di dalam rombongan Syakik al-Balhi. Jadi Syakik al-Balhi diundang. Datangnya membawa rombongan. Min ashabihi dari santri-santrinya nahwu khamsina rajulan 50 sekitar nahwu sekitar 50 laki-laki. Bahwa doa ar-rajulu ta'aman. Orang yang ngundang tadi itu meletakkan, yang ngundang ya sudah datang ke tempatnya, meletakkan makanan. Bahwa doa ar-rajulu ta'aman. Wasian yang luas, berarti wakeh. Makanannya wakeh. Wa anfaqa nafqatan kasiratan dan menginfakkan nafkah yang banyak untuk Syakik al-Balhi dan rombongannya. Falamma qa'adu dan tatkala Syakik al-Balhi dan rombongannya itu duduk. Qala maka berkatalah Syakik al-Balhi lahum kepada rombongannya. Qala lahum Syakik Syakik berkata ke rombongannya. Inna hadar rajula, ini yang tuan rumahnya yang memberi makanan dan memberi infak tadi itu yakulu berkata, malam yaroni sonak tuhada, barang siapa yang tidak mengakui atau melihat, mengakui bahwasanya ini perbuatanku, hadat to'am, yaitu tentang makanan ini tadi, aku berbuat tentang makanan. Ini aku loh yang nyuguhi. Wa anni uqaddimu ilaihi dan sesungguhnya saya menyuguhkan kepadamu kepada Syakik fato'ami alaihi haramun, maka makananku untuk Syakik dan rombongannya untuk Syakik itu adalah haram. Jadi begini Pak, niki konteksnya Syakik al-Balhi dan santri-santrinya itu orang yang sudah bertauhid tingkat tinggi. Yang sudah tadi itu, kalau menerima makanan itu yang kelihatan adalah Allah. Maksudnya ya tadi itu, berkeyakinan bahwa yang mengatur rezeki, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Faqamu kulluhum wa kharuju. Lah, kok disebut ngunu? Bahwasanya makanan ini adalah aku yang memberikan, aku yang menyuguhkan. Sing gak koyo ngunu, ngakui koyo ngunu, berarti haram. Nah, kalau haram berarti nah karena orang tauhidnya pada tinggi, lebih baik kok metu wae. Oh, iki rezekine kabeh teko Gusti Allah. Kok dadak digawe koyo ngono. Semua keluar kecuali satu orang, illa saban kecuali seorang muda. Kana fihim naqasat musyahadatuhu anhu. Yang mana satu orang yang anak muda itu musyahadahnya itu masih kurang di antara para rombongan yang 50. Cara memang ilmu tauhid itu kurang, musyahadah itu kurang tinggi. Faqala sahibul manzil.
Maka berkatalah orang yang punya rumah yang nyuguhi tadi disakik. Ya karena ngundangnya yang diundang ulama ya ngomongnya sopan walaupun kok digawe seperti itu. Itu gawe-gawenya sakik nanti itu untuk ngelatih muridnya. Rahimakallah ma aratta bihada. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai sakik. Ma aradta bihada. Karepe panjenengan niku pripun kok muni ngoten kan begitu. Wong kula nyuguhi ikhlas ya ibarate. Kok dadak ngoten. Qala maka menjawablah Syakik al-Balqi. Aradtu an akhtabira. Saya berkehendak untuk melatih tauhid ashabi, tauhidnya para murid-muridku, santriku. Aikuluhum, yaitu semuanya. La yarau, agar mereka tidak melihat melihat to'am tadi fima sona'a sebagaimana yang ada. Wala yang zuruna ilaihi fima qaddama, dan tidak memperhatikan kepadamu terkait dengan apa yang kau fima qaddama, apa yang engkau yang telah disuguhkan. Illa dalikar rajulu wahda, kecuali laki-laki itu saja. Itu maksudnya yaitu tadi bahwasanya melatih murid-muridnya agar mereka itu betul-betul bisa bertambah keyakinan tauhidnya bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah, dibantu Allah, untuk Allah. Jadi kalau jenengan sholat kan nggak bisa sholat kecuali la haula wala quwata illa billah gitu. Sholatnya untuk siapa? Ditujukan lillah, karena Allah. Jadi jenengan itu punya badan, kita ya, kita semua punya badan, punya kekuatan. Itu pemberiannya Gusti Allah. Saged sholat, pertolongannya Gusti Allah. Jadi sholatnya lillahi ta'ala. Bar sholat kok terus kemaki kan gak oleh. Gaya harusnya begitu. Proses. Ini barang angel. Wa innama ishtaratna fi ru'yatil ata'i minallahi ta'ala. Sesungguhnya pensyaratan kami bahwasannya untuk melihat bahwasannya pemberian itu adalah dari Allah, ayyakuna halan wa taukan, agar bahwasannya itu adalah menjadi bagian, menjadi karakter tadi sebutannya. Halan menjadi rasa hati, rasa jiwanya. Ya anna dzalika huwa laik bihalil mutajarrid. Karena hal itulah yang paling patut bagi keadaan seorang yang tajrid. Kama dzakarnahu, sebagaimana kami tuturkan tadi di depan. Di anna tajrida halun syarifun, karena sesungguhnya tajrid itu adalah sebuah keadaan yang mulia. La yudkhalu fihi bil ikhtiyar, yang tidak dimasuki tajrid itu bil ikhtiyar dengan memilih sendiri. Wah aku tak tajrid wae, milih dewi. Iku mboten ngoten. Wa ta'ammudi, dan dengan kesengajaan. Dengan kesengajaan yang banget. Di anna dzalika min idba'il hawan nafsi. Karena kalau kita itu wah aku tak tajrid milih dewe, itu adalah min ittiba'i hawan nafsi, dari mengikuti, bagian dari mengikuti hawa nafsu. Wa talabil hati, maupun mencari bagian, warrohati, maupun enak-enak. Nah, bagaimana orang itu tajrid itu diatur oleh Allah? Wa innama yuqimul haqqu, sesungguhnya Allah meletakkan atau mendudukkan fihi, di dalam tajrid itu, man,
kepada orang-orang aroda yang Allah berkehendak, arodahu bihi, yang Allah berkehendak dia itu tajrid. Min ahli takwa. Jadi yang pertama yang akan dipindah oleh Allah, yang Allah berkehendak untuk membuat orang itu tajrid kalau orang itu ahli takwa. Yang kedua, wal muraqabah, ahli muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa dekat dengan Allah. Ba'da, lah niki sing wong takwa dan orang muraqabah itu ba'da kamali sughlihi, setelah sempurnanya kesibukannya billah hanya dengan Allah taala. Sibuk wae dengan Allah. Jadi cara kacamata iku wis nang ndi ketoke Gusti Allah. Wong salat ae kadang-kadang masih sering Allahu Akbar sing diwaca Allahu Akbar lali karo Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis cetha maca bismillah lho sing dieling pasar. Nah wis cetha. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah cara kita melihat diri kita sendiri yang paling mudah. Kita itu sampai mana sih? Nah, kalau sholat masih sering tolah-toleh itu ya berarti kita bukan sibuk dengan Allah. Karena sesuatu yang sibuk itulah yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi hati kita, yang memenuhi khayal kita. Saat kita itu sibuk dengan umpamanya yang lagi debat dengan medsos, dengan temannya ini aku tuh cari strategi dalil apa gitu. Wah, nang sholat mlebu kabeh. Debatnya, bukan Allahnya. Nah, kalau kita sibuk Allah, 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 maka ya sholat itu kita karena Allah. Maka orang takwa, orang muraqabah itu adalah setelah dia sibuk dengan Allah. Wajadi dan kesungguhannya filharobi. Filharobi ankul lima dari kesungguhannya lari dari segala, dari setiap sesuatu yang memutuskan, yang memutuskannya anillahi ta'ala dari Allah. Dia sungguh-sungguh lari dari sesuatu yang bisa memutuskan dirinya dari Allah. Waduh, iki kok ono proyek gede. Wah, tapi proyek gede. Tapi aku kudu nek nang kono iku kudu pamane kudu maksiat. Kemarin kan aneh-aneh aja nih dunia nih. Orang karyawati bisa diperpanjang kontraknya. Ingat, berita nih. Diperpanjang kontraknya kalau tidur dulu sama yang tanda tangan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tidak sampai seperti itu. Terhindarkan dari hal itu. Memang enak tadi guru agama ya. Orang ono tadi guru agama nyogok sih ngono kau. Akhirnya idin yuslibuhu, dan saat itu terjadi yuslibuhul haqqu, Allah akan mendedel minta tadbirihi dari pengaturannya waktiarihi maupun kehendaknya sendiri. Jadi rasa untuk atur dirinya itu lama kelamaan pupus. Ikhtiarihi maupun ikhtiar atau karpe dewe. Ikhtiar itu karpe dewe. Itu mulai pupus. Diganti bergantung kepada Allah. Belum pun ngeten kok. Pun belum manut jenengan ya Allah. Ngaten itu diantaranya. Tapi enak mboten. Nek mungguhe nafsu mboten enak. Nah, tapi orang karepe dhewe kan mboten enak. Wah, kula niku nggih pun sesuk sampai sore. Ora ana sing nyantol jare istilahe Mas Dwi, ora ana sing nyantol. Nek niku kan terus paling enggak kan akhirnya apa? Kelingan Gusti Allah sih. Wa yukashifuhu wa yukashifuhu
biwahdaniyatihi. Ada kitab yang lain itu wa yukasifu wahdaniyatahu. Wa yukasifu fuhu biwahdaniyatihi, dan Allah membuka wahdaniyahnya fi iradihi wa isdarihi, di kehendak maupun isdar, saudara, dari perputaran yang dikehendaki, dari kehendak maupun bagaimana perputaran itu terjadi di takdir, di kehendak Allah. Wa yakunu tarkuhu lil asbab bi hukmil waqti, maka dia itu meninggalkan asbab bi hukmil waqti, dengan hukum waktu. Ono mungsone wa isyara bi hukmil waqti wa isyaratil hali, dan isyarat dari keadaan jiwanya. Oh, aku ini memang kudu tajrid. Tapi kok gak kudu tajrid? Ngopo-po kerja mesti gagal. Apane itu? Gagal terus. Endilala pas gagal itu di syarat wong nang dinang iku aku kan ngaji wae. Dadi nek ngaji wae. Ya wis ras. Umpamanya begitu. Sedikit malih nggih. Niki contone niki wau. Kamaruya anna Aba Hafsin, sebagaimana diriwayatkan bahwasannya ada sebuah kisah. Anna Aba Hafsin, sesungguhnya Abu Hafs An-Naisaburi radhiyallahu anhu, kana haddadan, beliau adalah seorang pandai besi. Jenengan baca Rotibul Haddad dulu itu. Haddad itu ya pandai besi itu. Maksudnya yang nulis, yang menyusun Rotibul Haddad itu ya dulu ulama yang juga seorang pandai besi. Wa kana gulamuhu yauman yanfukhu alaihil qir. Pada satu hari, pelayannya, pembantunya dalam memandai besi itu sedang ngubupi ubupan, yang pandai besi itu kalau diubupan. Wis ngoten nika lah, bisa bayangaken nggih. Fa adkhala syaikhu yauman yadahu finnar wa akhrajal hadidata minna. Satu saat Syekh Abu Hafs itu memasukkan satu hari tangannya ke api, wa akhrajal hadidata minan nar, dan mengeluarkan besinya dari api dengan tangan. Ceritanya Syekh Abu Hafs ini karomahnya itu gitu loh, konangan. Padahal bagi seorang waline Gusti Allah, nek karomane konangan itu berarti kaya wong lagi haid. Lagi suci tiba-tiba haid. Haid itu berarti lagi ya ada tidak suci. Makanya kan sing pernah ngonangi kok ngedusi kayak gitu. Nggih Pak Farid. Jane ngoten niku. Malah nek wong sing ngurung karomah-karomahan pengin kabeh wong ngerti. Aku di karomah lho, aku di karomah. Aku di karomah ngono. Nah iku. Wong sing wali tenanan karomahe konangan iku katanya lagi. Faghosya ala hulami, maka terjadilah pingsan. Siapa? Pembantunya itu pingsan. Wataraka Abu Hafs al-Hanud, maka kemudian Abu Hafs yang mengambil dengan tangannya langsung itu nutup, meninggalkan warungnya itu. Konangan karomai. Nah ini macam-macam nggih wali niku. Enten sing karomai begitu konangan malah terus pindah dari situ karena memang dia inginnya nyamar terus. Wa akbala ala amrihi, dan kemudian dia menghadap menuju kepada perkaranya. Perkara yang dimaksud adalah perkara bertajrid itu. Makana yaqulu radhiyallahu an, dan kemudian dia memberikan satu komentar. Taraktu al-amala faraja'tu ilaihi. Saya itu sudah pernah meninggalkan pekerjaan saya.
Faroja'tu kemudian kembali ilai kepada pekerjaan itu. Wa tarakani al amal. Sekarang pekerjaan meninggalkanku. Falam arji ilaihi, maka saya tidak sekali-kali akan kembali kepada pekerjaan. Oke, malam hari ini cukup segitu dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Waqala Ibrahim al-Khafwas. Di antaranya ini nanti layam bagi li sufi an yata'arradu lil qu'ud. Tidak pantas bagi seorang sufi untuk santai-santai. Qu'ud itu kan lunggu-lungguan. Tidak patut bagi seorang sufi itu santai-santai. Nah, besok akan kita lanjutkan. Malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.